sepertinya dari Jawa Barat semua nih Pak. Ya pertama Pak Takdir ya, Disperkim Jabar, tentang bagaimana kami melakukan pelayanan di luar wilayah administrasi. Ya, itu yang disampaikan Pak dengan Pak Wisnu bahwa ya aturan dengan yang tadi itu Pak. Karena selama jadi UPT kami jadi tersirat Pak, pelayanan itu jadi tersirat. Nah dengan BLUD diharapkan menjadi tersurat atau menjadi legal. Nah, kenapa sih UPTD melayani di luar? Pertama kali, kami itu tidak mau melayani ke luar wilayah. Kami akan melayani ke luar wilayah kalau itu ada justifikasi dari pemohon. Misalnya, lumpur yang diangkut bukan lumpur tinja, tapi lumpur domestik yang berasal dari apartemen, hotel, dan yang lainnya. Kemudian, apakah di wilayah itu ada instalasi yang bisa mengolah? Tidak ada. Maka kami baru bisa melakukan pelayanan karena atas dasar itu. Dan poin yang kedua adalah pelayanan dilakukan bila di hari itu memang tidak ada pelayanan dasar, masih ada spare untuk pelayanan yang lainnya. Nah oleh sebab itu kalau UPTD PAL ditanya kenapa operasionalnya besar, ya kami 7 hari kerja 24 jam nonstop penyedotan dan pengolahan, jadi tidak ada libur. Nah, jadi seperti itu bagaimana kami akan akhirnya menjangkau wilayah-wilayah itu, karena memang daerah-daerah sekitar itu tidak ada yang bisa menyediakan itu. Bayangkan kalau perusahaan-perusahaan home industry dan yang lainnya membawa limbah itu ke area untuk pengolahan untuk limbah B3, bangkrut Pak. Cepat lambat pasti bangkrut karena biayanya akan lebih mahal. Lumpur domestik dibawa ke B3, itu repot. Nah, ini dari Pak Dwi. Apa kabar Pak Dwi? Besarnya subsidi 80% dari APBD Kota Bekasi, biaya terbesarnya dikeluarkan UPT untuk apa? Ya, untuk gaji. Gaji itu hampir di 5 atau 6 miliar per tahunnya Pak. Kenapa? Karena kami dari 60 orang staf UPTD PAL Kota Bekasi itu 60-nya semua tanpa non-PNS. Jadi semuanya tenaga kerja kontrak. Memang besaran gajinya per bulannya 7 sampai 7,2 juta per bulan. Karena memang jam kerjanya pun berbeda. Nah, itu yang menjadi porsi terbesarnya dari kami. Nah, kalau misalnya sudah jadi BLUD, langkah konkret pertama kali, nah tadi sudah ada grafik untuk 5 tahun. Nah, tahun pertama itu tentunya dengan kapasitas IPLT yang ada, kami harus membagi porsinya. Mana untuk layanan dasar, mana untuk layanan usaha dan yang lainnya. Karena kalau kita berbicara LLTT, itu sampai sekarang yang namanya LLT itu ya sektor swasta atau sektor industri atau sektor bangunan-bangunan yang dari sektor usaha, karena mereka pasti setiap bulan menyedot, pasti 3 bulan menyedot, setiap tahun menyedot. Nah itu juga harus mendapatkan prioritas. Kita tidak mungkin menampik untuk mengkencangkan mereka untuk supaya tidak membuang limbahnya sembarangan, tapi kita sendiri tidak menyediakan fasilitas dan media untuk mereka mengolah limbahnya. Nah itu tugas kita juga. Nah sehingga di tahun pertama kami juga akan mengembangkan membagi porsi itu, mana untuk yang swasta, mana yang untuk rumah tangga, mana yang akan kita kerjasamakan. Karena sudah ada porsi untuk meter kubiknya berapa yang akan kita kerjasamakan. Karena IPLT kita itu dengan sistem mekanis dia bisa fluktuatif untuk volume pengolahannya. Dan kemudian juga kami akan melakukan penjajakan untuk produsen-produsen septic tank yang SNI itu bisa menunjuk kami sebagai vendor resmi untuk penjualan produk mereka. Nah kan lumayan juga ada program Sanima sekian ribu septic tank SNI bisa melalui kami pembeliannya. Jadi ada pendapatan di sektor itu. Kemudian yang ketiga itu dari Pak Dwi juga. Nah, bila nanti ditambah IPLT-nya, ya tentu biaya operasionalnya akan tinggi. Akan tetapi kan ada mekanisme yang namanya tadi penerapan tarif wajib pemulihan pencemaran, di mana rumah-rumah itu wajib melakukan pembayaran. Nah, di situ sudah kita hitung, maka di tahun 2023, 2024 itu tingkat subsidinya langsung turun. Walaupun IPLT-nya nanti naik, biaya operasionalnya naik, tapi tarif yang kita dapatkan dari sisi penerapan tarif itu akan membuat porsi APBD itu menjadi 30% subsidinya. Mudah-mudahan dengan pengembangan usaha-usaha yang kemitraan yang lainnya itu bisa menurunkan lagi tingkat subsidinya atau bisa dialihkan dalam pengembangan sarana IPLT.
Bayangkan Pak, kalau kami ini sering ditanya Pak. Contoh di Batang, vendor yang bekerja sama dengan kami di Batang itu meminta, Pak, kami ada proyek di Batang itu untuk penyedotan sekitar 120 meter kubik lumpur. Bapak bisa nggak? Kami nggak mau kerjasama dengan yang lain sekarang Bekasi. Nah itu susah Pak. Belum lagi ada vendor-vendor lagi, Pak tolong Pak, fasilitas apartemen kami pokoknya tahu beres lah, mulai dari sedot, mengelola itu dengan UPTD PAL aja deh, kami nggak mau dengan vendor lain gitu. Karena kami repot saat melaporkan simpel PPA nya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan propernya. Tapi kami nggak bisa, karena kami nggak mungkin melakukan MOU dan kerjasama karena kami masih UPTD. Nah itu hal-hal yang seperti itu ya sebenarnya profit untuk kita sebagai operator melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Jadi saat menjadi BLUD, mari kita tinggalkan yang namanya menyedot dan mengolah, tapi kita bisa mengembangkan usaha-usaha lainnya dalam rangka mengelola air limbah domestik. Karena kalau kita masih sibuk untuk menyedot dan mengolah lumpur tinja, maka sebaiknya itu UPTD-nya IPLT. Kalau UPTD PAL berarti kita kelola semuanya yang bersifat air limbah domestik. Terima kasih.